Ya, kali ini sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kembali mengenai teori atau teorema kongruensi atau definisi kongruensi yang sebelumnya sudah kita bahas di minggu lalu ya. Nah, kongruensi sebetulnya hanya penyamaan saja dari dua bilangan ya. Misalkan kita punya 2 kali 6 gitu ya. Ini kan biasa kita tulis sebagai 12 gitu. Nah, ini 2 kali 6 sama dengan 12. Ini pasti benar kan ya, dan kita anggap benar. Tentunya karena kita berbicara ini pada modulo 10, tapi modulo 10 ini tidak perlu kita tulis gitu, tidak perlu. Ini sudah kesepakatan bersama, kalau tidak ditulis berarti berada atau yang kita bicarakan adalah modulo 10 begitu. Jadi ini modulo 10 ini berlaku untuk yang manapun, bahkan berlaku untuk 12, berlaku untuk 2, dan berlaku untuk 6 itu sendiri. Artinya dua yang kita bicarakan ini adalah pada modulo 10. 6 yang kita bicarakan juga 6 pada modulo 10, dan 12 yang kita bicarakan juga 12 pada modulo 10 begitu. Ini kalau tidak ditulis begitu ya. Lalu bagaimana kalau ditulis? Ya kalau ditulis berarti semuanya. Katakanlah saya punya di sini berapa ya? 20 22 ini adalah 10 pada modulo 12. 22 ini adalah 10 pada modulo 12. Artinya apa? Artinya baik 22-nya maupun 10-nya ini dua-duanya harus berada pada modulo 12. Ini harus di modulo 12. Ini yang kita bicarakan juga berada pada modulo 12 begitu. Nah, ini memberikan arti kalau kita punya sesuatu atau punya kongruensi yang lain. Nah, karena ada jadi sebetulnya kongruensi itu sudah eh, merupakan persamaan aja, kesamaan dua bilangan saja begitu. Nah, kemudian kita tambahi karena ini kesamaan yang berbeda dengan biasanya, kita tambahi dengan kongruen gitu. Nah, kongruen bahwa 22 itu adalah 10. Kita ingat bahwa eh, ada kongruensi ya dalam bidang geometri. Itu kan dua buah segitiga dianggap sama. Misalkan kalau segitiga ini juga dua buah bilangan dianggap sama. Kongruen itu sama, hanya simbolnya memang berbeda. Ini simbolnya simbol kongruen, garisnya 3. Maksudnya adalah dua bilangan ini sama pada modulo tertentu. Modulonya ada di belakang ini gitu. Nah, penggunaan 22 kongruensi 10 pada modulo 12 ini akan berguna kalau kita mendapatkan misalkan kongruensi yang lain, katakanlah 11 itu kongruen pada modulo 3 misalnya. 11 kongruen, ini kan sebetulnya jawabannya adalah berapa? 2 ya, 2 jawabannya. Tapi ini juga betul kalau jawabannya adalah 5. Hanya saja 5 ini bukan residu terkecil. Kenapa? Karena 5 ini masih bisa dibagi 3. Atau jelasnya kita pakai yang tadi bahwa 11 ini kita berbicara pada modulo 3 dan 5 juga kita berbicara pada modulo 3. Sehingga 5 pada modulo 3, bentuk lainnya dari 5 pada modulo 3 adalah 2 gitu. 5 itu adalah 2 pada modulo 3. Akibatnya apa? Akibatnya 11 pun kita bisa bikin menjadi kongruen 2 pada modulo
3 gitu. Nah kemudian pasti bertanya lagi, terus kenapa 11 juga tidak dibagi 3? Ya pasti bisa juga sebetulnya, yang ujung-ujungnya akan berakibat kepada teori atau sifat reflektif. 11 pada modulo 3 adalah 2. Jadinya nanti kan jadi 2 kongruen modulo 3 gitu. Nah, jadi balik lagi ke sifat reflektif. Tapi kalau kita ingin mencari 11, itu berapa pada modulo 3 gitu. Itu berapa pada modulo 3? Ya jawabannya bisa 5, bisa 2, tapi kalau kita berbicara definisi dari modulo, tentunya kita akan ambil residu terkecil yaitu 2. Tapi yang saya harapkan adalah kalian tidak bingung ketika ada yang menuliskan 11 kongruen modulo 3, 11 kongruen 5 pada modulo 3. Ya 5-nya artinya bukan residu terkecil dan kita masih bisa membuatnya menjadi residu terkecil dan membaginya lagi menjadi 3 begitu ya, karena ini hanya kesamaan dua buah bilangan saja gitu. Nah, kemudian di sini saya juga ingin membahas mengenai teorema yang minggu kemarin sempat ada beberapa yang menanyakan, karena mungkin tidak terlalu terbayang ya mengenai kongruensi ini seperti apa, karena ini baru. Tapi kalau kembali lagi, ini benar-benar harus dipahami dengan baik, karena kalau ini tidak bisa maka kongruensi semuanya juga tidak bisa. Ini silakan kalian gunakan angka. Jadi untuk menelaah, untuk mendalami sebuah teorema, tidak usah langsung dibuktikan gitu. Jadi ketika ada teorema jangan langsung pikirannya, oh buktikan. Tidak. Uji teorema tersebut dengan sebuah angka. Nah ini jika ya, uji teorema tersebut. Kita akan menguji, bukan membuktikan. Ini menguji kebenaran dari teorema tersebut. Ingat ya, kalian tidak boleh menggunakan angka dalam membuktikan. Tapi kalian boleh menguji teorema tersebut. Apa gunanya menguji teorema tersebut? Salah satunya membuat kalian jadi paham, dan yang lainnya adalah untuk memberikan keyakinan bahwa teorema ini benar gitu. Atau bahkan mungkin kalian bisa, kalau teorema ini terbukti salah, mungkin ada contoh lain yang ternyata, oh iya ketika contoh yang ini teoremanya salah ketika berlaku. Nah kita uji teoremanya. Kalau P kongruen dengan Q pada modul N gitu, kalau kita punya yang ini, maka kita ambil aja sebuah angka, mau berapa silahkan ya. Di sini misalkan saya ambil berapa ya, 15 begitu ya, 15 pada modulo, katakanlah modulo 4 deh. Modulo 4, 15 kalau dibagi 4 sisanya kan 3 ya. Nah 4 kali 3 12, 12 tambah 3 kan 15. Ini adalah contohnya. 15 adalah kongruen dengan 3 pada modulo 4. Maka katanya menurut teorema ini, maka artinya apa? Maka kita bisa buat berbagai macam. Yang pertama, kita bisa buat artinya apa? 15 ini ditambahkan, mangga mau ditambahkan berapa? Mau ditambahkan 1, 2, 3, 4, 5, bahkan negatif sekalipun silahkan begitu ya. Nah, misalkan ditambah dengan 20 boleh. Tapi ingat, kalau ruas kiri ditambah 20, maka ruas kanan pun harus ditambah 20. Artinya ini 15 kongruen 3, maka 3 juga di ruas kanan ini harus ditambahkan dengan 20. Kalian jangan kaku dan menganggap modulo ini sulit. Ini hanya kesamaan dua buah bilangan. Ingat ya, bilangan di ruas kiri dan bilangan di ruas kanan. Ini seandainya modulonya sama saya dibuang bisa saja. Cuman kita jadi tidak tahu kan kita bicara di modulo berapa gitu. Makanya ini harus tetap ditulis bahwa yang kita bicarakan 15 dan 3 maupun 20-nya berada pada modulo 4 begitu ya. Artinya 15 tambah 20. Nah, ini artinya 15 kongruen 3 modul pada modulo 4 ini sama saja dengan 15 tambah 20
kongruen dengan 3 ditambah 20 pada modulo 4, begitu ya. Nah, ini kan jadinya berapa? 35, ini kongruen dengan 23 pada modulo 4, gitu ya. Nah, di sini kita bisa menemukan bahwa 35 itu kongruen dengan 23 pada modulo 4. Ini betul dan ini betul. Nah, kita bisa lihat bahwa 4 kali 3 itu kan 12. Dan 12, 35 dikalikan 12 itu sisanya adalah 23. Nah, tapi kalau kita gunakan yang tadi, kembali ke masalah kita berbicara di modulo 4, dan pada modulo 4 ini 23 bukanlah residu terkecilnya, maka kita bisa buat bahwa 35 ini kongruen dengan ketika 23 dibagi 4 itu kan sisanya 3 ya, karena 4 dikalikan 5 itu 20, artinya sisanya 3. Di sini kita bisa tulis 3 modulo 4. Nah, di sini kan ada kesamaan tuh, bahwa ternyata baik 15 maupun 35 keduanya sama-sama atau kongruen dengan 3 pada modulo 4. Dua-duanya sama-sama begitu. Nah, ini yang pertama ketika dijumlahkan. Ketika dikurangi, pasti sama saja. Gimana kalau dikali? Ya sama saja. 15 kali 20 kongruen 3 kali 20. Pasti sama. Kita tinggal mau menambahkannya dengan berapa. Maka ruas kanan juga harus ditambah si berapa itu. Ruas kiri dikurangin berapa, maka ruas kanan juga harus dikurangi berapa. Pasti sudah pada tahu kan kalau ruas kiri di aljabar biasa, ruas kiri dikali 1, kanan kali 1. Ruas kiri ditambah 1, ruas kanan tambah 1, begitu. Sama saja. Karena kongruensi ini pada dasarnya adalah kesamaan dua bilangan. Begitu ya. Tapi yang kita bicarakan bukan pada modulo 10, tapi modulo tertentu. Contohnya di sini adalah modulo N atau modulo 4. Nah, bagaimana dengan teorema yang lain, yang satu lagi? Nah, ini adalah teorema yang lainnya atau teorema yang berikutnya ya dari apa yang kemarin disampaikan. Di sini kita uji lagi, lihat. Kalau yang barusan kita berbicara adalah satu buah. Nah, kalau tadi kita berbicara mengenai modulo hanya sebuah kongruensi gitu ya. Jadi di sini hanya ada P kongruen dengan Q pada modulo N, atau contohnya adalah 15 kongruen 3 pada modulo 4. Nah, di sini kita berbicara mengenai dua buah kongruensi atau dua buah kesamaan begitu ya. Nah, kalau tidak mengerti kita uji lagi begitu ya. Jadi ini hanya menguji teorema. Jadi untuk memahami sebuah teorema, ingat wajib diuji dengan angka. Dibaca mah kalian tidak akan pernah mengerti apapun. Ya, jangan coba-coba menjadi ilmuwan karena kalian kan baru semester 2 ya. Nah, jadi ingat bahwa pada teorema pada setiap teorema uji dulu. Dengan apa? Dengan angka. Angka ini tidak membuktikan memang, tapi membuat kalian jadi paham begitu ya. Uji teorema. Nah, berarti kita uji teorema dengan apa? Ya P-nya ganti angka. Ini kan bilangan bulat. Q bilangan bulat. Silahkan, misal P-nya berapa? P-nya katakanlah 21. Ya, ini kongruen. Modulonya mau modulo berapa? Misalkan modulonya modulo 5 lah. Sekarang kita bicara modulo 5. Maka ini sisanya adalah 1 ya. Karena 5 kali 4 20, sisa 1. Nah, jika P kongruen Q modulo N dan R kongruen S pada modulo N, artinya kita harus punya dua nih dengan pada modulo yang sama, yaitu kita bicara pada modulo 5 di contoh ya. Maka ini juga kita akan bicara modulo 5. Mau berapa? Misalkan 13
itu pada modulo 5 itu kan kongruen dengan 3 pada modulo 5 begitu ya. Nah, katanya maka akibatnya apa? Akibatnya adalah ini bisa dijumlah katanya. Ini bisa dijumlah. Nah, ini bisa dijumlah. Selain dijumlah dikurang. Bisa juga dikali di sini ya. Nah, bisa dikali. Kita jumlah dulu. Artinya akibatnya apa? Artinya kita bisa bikin 21 ditambah 13, jadi kayak penjumlahan biasa saja normal. Jadi ketika melihat modulo itu jangan dilihat sebagai sesuatu yang rumit. Ini hanya kesamaan dua bilangan. Kalau dijumlah ya dijumlah, dikali ya dikali, dikurang begitu saja. Cuman kita berbicara pada modulo berapa itu harus disesuaikan. 21 ditambah 13 kan ini jadinya 34 kongruen dengan 1 ditambah 3 adalah 4. Ini pada modulo 5 gitu ya. Nah, 4-nya kan masih kurang dari 5 sehingga kita nah, ini 4-nya kan masih lebih kecil daripada 5 sehingga ini tepat dan kita bisa lihat bahwa 34 ketika dibagi 5 hasilnya masih benar, jadi sisanya 4 karena 5 kali 6 adalah 30 dan sisanya 4. Ini benar ya. Jadi bisa dicek saja apakah pekerjaan kalian benar atau salah, ya silakan langsung gunakan saja betul atau tidak. 34 dibagi 5 sisanya 4 gitu kan, melakukan pengecekannya. Nah, ini bukan hanya ditambah ya, bukan hanya ditambah, dikurang pun masih bisa. Kita coba ketika dengan dikurang ya, 21 kurangin 13 jadinya 8 dan 1 dikurangin 3 negatif 2 ya. Nah, ini menarik ya, negatif ya. Kita coba. 21 kurangi 13 adalah 8. Ini kongruen dengan 1 dikurangi 3 yaitu negatif 2. Ini pada modulo 5. Nah, yang negatif ini bilangan negatif, kongruennya negatif. Ini menarik ya karena mungkin baru bagi kalian. Untuk bilangan negatif kongruen di sininya ini bukan residu terkecilnya, ini bilangannya negatif. 8 kongruen dengan 2 pada modulo 5. Sebetulnya 8 pada modulo 5 itu kongruen atau residu terkecilnya adalah 3 kan, karena 5 kali 1 adalah 5 dan sisanya 3 menuju ke 8. Nah, kenapa ini bisa sampai negatif 2 begitu ya? Karena sebetulnya kita bisa bikin juga ini 5 dikalikan 1, ketika 5 dikali 1 ini sisanya adalah 2. 5 kali 1 ditambah 3 ini kan 8 betul. Tapi bagaimana kalau 5 dikali 2? 5 kali 2 kan 10. Nah, maka dari itu ini sisanya bukan bilangan positif, tapi bilangan negatif. 5 kali 2 kan 10. Nah, 5 kali 2 kan 10, agar menjadi 8 maka kita harus menambahkannya dengan negatif 2 gitu ya. Jadi di sini sama dengan 8 gitu. Nah, sesuai bahwa ini negatif 2 ini adalah sisa yaitu pembagian dari 8 pada bilangan pembagian 5 pada modulo 5. Namun tentu saja ketika kita memberikan jawaban terhadap suatu soal, misalnya kita akan tetap menggunakan residu terkecil sehingga akan kita tulis 8 kongruen dengan 3 pada modulo 5. Ya. Nah, bagaimana dengan teorema berikutnya? Di sini ada P kongruen dengan Q pada modulo N jika dan hanya jika. Ini ingat, jika dan hanya jika artinya berlaku bolak-balik ya, dari kiri ke kanan maupun kanan ke kiri ini bisa. Nah, tidak seperti teorema sebelumnya, ini hanya jika maka. Artinya apa? Kalau kita punya dari yang arah kiri, P kongruen Q, maka kita bisa punya yang arah kanan P ditambah
R kongruen dengan Q ditambah R. Ini tentunya keduanya pada modulo N begitu. Tapi ini tidak sebaliknya. Artinya kalau kita punya 15 ya, kongruen dengan 3 pada modulo 4, ini maka kita bisa dapat 15 ditambah 20 kongruen dengan 3 ditambah 20. Tapi ini tidak memberikan arti kalau kita punya 15 ditambah 20 kongruen dengan 3 ditambah 20, ini tidak berarti bisa sebaliknya, bukan berarti 5 kongruen 3 pada modulo 4 ini tidak bisa berlaku ke arah kiri begitu ya. Nah, ada yang berlaku, ya ada saja, tapi tidak dijamin keberlakuannya. Nah, sementara pada teorema yang ketiga ini berlaku bolak-balik. Artinya, kalau kita punya katakanlah 15 kongruen dengan yang tadi lah ya, 3 pada modulo 4, maka ini berlaku bolak-balik. Begitu. Apa yang berlaku bolak-balik? PR dikalikan PR kongruen dengan QR pada modulo NR. Misalkan R-nya mau berapa? Silakan pilih. Saya ini masih agak bingung. Ada beberapa mahasiswa yang Pak, R-nya apa? Ya, R-nya apa saja, silahkan pilih gitu. R-nya mau negatif 2, R-nya mau 2, R-nya mau 10, mau 15, mau 100, silahkan gitu. Jadi tidak usah pusing R-nya apa, ya R-nya bisa apa saja gitu. Selama itu bilangan bulat. Contoh 15, silakan mau R-nya berapa? Dikalikan misalnya R-nya adalah 3 gitu ya. Nah, kalau ruas kiri dikali 3, yang perlu diingat cuma satu hal. Maka ruas kanan pun, nah ini 3 yang ini ya, 3 ini saya bikin merah, maka ruas kanan pun ya harus dikalikan 3 gitu. Nah, tentunya kita bicara ini pada modulo. Nah, pembicaraannya pun harus kita ubah. Yang asalnya modulo 4 menjadi modulo 4 dikalikan dengan 3 gitu. Nah, kita coba saja uji kebenarannya. Ya, ini bukan membuktikan, kita menguji teori. Ya, bukan menguji bukan membuktikan teori tersebut. Ini menguji dengan angka, mencoba gitu ya. 15 kali 3 itu kan adalah 45. Kongruen 3 kali 3 adalah 9. Modulo 4 kali 3 adalah modulo 12. Oke, 9 ini masih kurang dari 12 sehingga kita tidak perlu menyederhanakannya lagi. Nah, kita dapat 45, coba dibagi 12 berapa? 36 kan ya, 36 ditambah 9 kan 45. Artinya betul bahwa 45 itu kongruen dengan 9 pada modulo 12 karena 45 dibagi 12 itu adalah 36 dan sisanya adalah 9. Ini benar. Bahkan bisa berlaku bolak-balik. Begitu ya, katakan saya punya, nah ini berlaku bolak-balik. Misalkan ada contoh lain ya, contoh lain boleh digunakan 45 kongruen 9 modulo 12 balik lagi pasti jadi ini, boleh betul ya. Tapi saya akan menggunakan contoh lain. Sini misalkan saya punya 38 misalkan yang saya gunakan adalah pada modulo 4. Pada modulo 4 kan ini 36 ya, 36, 9 kali 4 36. Ini sisanya adalah 2. Nah, ini bisa berlaku ke arah kiri. Artinya kita semua bisa membagi dengan berapa pembagi bersamanya ini. Pak, dibagi berapa? Iya, itu dibagi berapa? Ya, ini bagi 2 begitu. Sehingga kita akan dapat 38 dibagi 2 jadinya 19 ya. 19 kongruen dengan 2 dibagi 2 1 pada modulo 2 gitu, karena semuanya dibagi dengan 2 dan ini berlaku. Cek benar atau tidak teorema. Coba apakah 19 benar pada modulo 2 itu 1? Itu ya, karena 19
dibagi 2 itu kan 18 kurangnya 1, begitu ya. Nah, jadi teorema ini ada yang berlaku ke arah kanan saja. Yang berlaku ke arah kanan saja, kita lihat teoremanya ini n-nya tidak dibagi, tidak ditambah, tidak dikurang, tidak dikali n-nya. Ini hanya berlaku dari arah kiri ke kanan, gitu ya. Sedangkan kalau berlaku bolak-balik, maka n-nya atau modulonya juga ini harus ikut dikali atau ikut dibagi, begitu ya. Nah, itu perbedaannya. Saya harap semuanya paham mengenai teorema. Ketiga teorema ini, karena ini sangat penting. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang membahas mengenai teorema-teorema dalam topik kongruensi. Nah, sekarang kita akan membahas soal-soal yang bisa diselesaikan dengan teorema-teorema kongruensi tersebut. Nah, misalkan kita punya soal seperti ini. Nomor 1, misal tentukan sisa pembagian 2/20 dibagi 7. Nah, untuk menjawab soal ini kita bisa menggunakan teorema kongruensi. Jawab misalnya. Nah, 2/20 itu tentunya ini akan dibuat menjadi sistem modulo. 2/20 kongruen dengan kita tidak tahu berapa, justru itu yang akan kita cari, yaitu sisa pembagiannya. Modulonya karena dibagi 7 berarti modulonya modulo 7, begitu. Nah, kita akan mencari sisanya berapa. Kita misalkan sisanya adalah X, begitu. Nah, untuk menyelesaikan 2/20 kongruen dengan X modulo 7 dan untuk menemukan X-nya ini kita memerlukan sebuah petunjuk, gitu ya. Bisa dibilang 2 pangkat berapa dibagi 7 yang sisanya 1. Nah, atau bisa ditulis mungkin seperti ini ya, 2 pangkat berapa yang ketika dibagi 7 ini sisanya adalah 1. 2 pangkat berapa. Nah, untuk soal ini jawabannya tentu mudah ya, 2 pangkat 3, gitu ya. Jawabannya 2 pangkat 3, karena 2 pangkat 3 itu adalah 8, sedangkan 8 dibagi 7 itu sisanya 1. Tapi pada angka yang lebih besar ini tentunya akan sulit. Diperlukan suatu teorema lain untuk menentukan 2 pangkat berapa ini. Nah, teorema lain itu akan kita bahas di pertemuan nanti di bagian teorema Fermat maupun teorema Euler. Namun untuk sementara ini kita mendapatkan soal yang mudah sehingga kita bisa langsung tahu tanpa menggunakan teorema bahwa 2 pangkat 3 dibagi 7 itu sisanya 1. Nah, ini bukan sebuah jawaban ya, jadi 2 pangkat 3 sama dengan 1 modulo 7, kongruen 1 modulo 7 ini bisa dibilang ini hanyalah sebuah petunjuk, begitu ya, petunjuk. Dan petunjuk ini harus ada. Tanpa petunjuk ini soal 2/20 kongruen X modulo 7 ini nggak akan selesai, gitu. Untuk mendapatkan petunjuk seperti yang tadi saya bilang, ini ada teorema lain yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita gunakan petunjuk ini bagaimana menyelesaikan 2 pangkat 20 kongruen X modulo 7. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau kita mulai dari 2 pangkat 3, 2 pangkat 3, ini kalau kita kalikan dengan sesuatu atau dipangkatkan lagi dengan sesuatu, ini pasti akan menjadi 2 pangkat sesuatunya angkat 66, maka ini akan menjadi 2 pangkat 18. Nah, gitu ya. 2 pangkat 18 ini mendekati 2 pangkat 20. Dan itulah kenapa di sini harus 1.
Karena 1 dipangkatkan berapapun, pasti jawabannya tetap 1. Nah, karena itulah yang ini pun kita pangkatkan 1 dipangkatkan 6 gitu. Kenapa harus 1? Ya karena dipangkatkan berapapun, ini jawabannya akan selalu 1 gitu. Berbeda kalau kita mencari 2 pangkat, misalnya 7 gitu kan, ini tidak akan 1. Dan ketika ini misalkan hasilnya 6, kemudian dipangkatkan 6, ini tentu akan sangat sulit untuk menghitungnya, ya, menambah kerumitan. Jadi seandainya 2 pangkat berapa yang kongruen dengan 1 di modulo 7, kenapa kita cari 1? Karena 1 lebih mudah untuk ketika dipangkatkan. Mau pangkat 2000 pun, 1 pangkat 2000 tetap aja 1. Makanya kita akan mencari selalu di sini harus 1 gitu. Nah, sekarang kalau sudah dipangkatkan kedua ruas, baik yang kiri maupun yang kanan, ini menjadi 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 6, ini juga 1 pangkat 6 pada modulo 7. Nah, kita kan tahu kalau 2 pangkat 3 kemudian dipangkatkan lagi, ini jadi dia perkalian 2 pangkat 3 kali 6 yaitu 18. Nah, ini sudah mendekati 2 pangkat 20. Sedangkan 1 dipangkatkan 6 ini akan selalu 1 di modulo 7 gitu kan ya. Nah, 2 pangkat 12 sudah dekat dengan 2 pangkat 20. Sekarang kita bagaimanakan 2 pangkat 12 supaya menjadi 2 pangkat 20. Tentunya tidak bisa dipangkatkan lagi gitu ya. Karena 18 katakanlah dipangkatkan 2, otomatis 18 kali 2 sudah 36 dan jauh dari 20. Makanya kita harus mengalihkan 2 pangkat 18 ini kan kalau ditambahkan 2 ini jadi 20. Tapi penambahan dalam pangkat ini adalah perkalian. Nah, jadi kedua ruas kita coba dikalikan dengan 2 gitu ya. Atau saya tulis saja di sini supaya lebih ingat. Jadi kedua ruas ini kalikan dengan 2 pangkat 2. Alasannya apa dikalikan dengan 2 pangkat 2? Ya hanya karena dikalikan dengan 2 pangkat 2 kan jadi 2 pangkat 20 gitu. Menyamakan dengan jawaban atau pertanyaan yang akan kita cari gitu. Nah, jadinya 2 pangkat 20, tapi kalau ruas kiri dikalikan 2 pangkat 2, maka yang di kanan pun harus dikalikan 2 pangkat 2 juga pada modulo 7 kan ya. Nah, akibatnya apa? Perkalian yang memiliki pangkat ini menjadi 2 pangkat 18 ditambah 2 yaitu 20. Sedangkan di ruas kanannya 1 dikalikan 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 adalah 4 di modulo 7. Jadi kalau bertanya berapakah sisa pembagian? Sisa pembagiannya adalah pembagian 2 pangkat 20 dibagi 7 adalah 4. Nah, soal berikutnya nomor 2. Katakanlah kita punya soal ini, sebuah rumah dijual seharga Rp176.521.221 Uang ini kemudian dibagi rata kepada 9 orang. Apakah uang ini habis bagi kepada ke-9 orang itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus ada suatu teorema yang baru atau mungkin sedikit petunjuk saja, bahwa kita ambil contoh 100 misalnya, ini pasti kongruen dengan 1 pada modulo 9. Kenapa? Karena 100 kalau dibagi 9 itu kan pasti 9 kali 11 itu kan 99. Artinya 100 dibagi 9 itu sisanya 1, 99 kan. Nah, artinya kalau begitu kita bisa perluas. Kalau begitu 1000 juga kongruen 1 pada modulo 9. Kenapa?
kita tahu bahwa 9 dikalikan 111 itu kan 999. 999 itu kan sisanya 1. Dari 1000 dibagi 9 sisanya 1. Begitu juga dengan 10.000. Ini juga pasti kongruen dengan 1 pada modulo 9. Begitu juga dengan di sini 100 juta pasti kongruen dengan 1 pada modulo 9. Kemudian 10 juta dan seterusnya pasti kongruen dengan 1 pada modulo 9. Itu yang harus kita pegang dulu. Nanti yang ini akan kita gunakan. Nah, kita akan menggunakan yang tadi, rumus yang tadi untuk menyelesaikan soal ini. Kita kan punya 176.521.221. Ini kalau kita ubah menjadi bentuk panjang akan menjadi 1 dikalikan, ini kan satunya adalah ratusan juta, maka 1 dikalikan 100 juta. Betul ya? Begitu, tambah 7 ini adalah puluhan juta, maka 7 dikalikan dengan 10 juta. Dan 6 adalah jutaan, maka 6 juta, 5-nya 500.000 dan seterusnya ya. Nah, ini kalau ditulis dalam bentuk panjangnya. Sementara seandainya angka ini 176.521.224 dibagi menjadi 9, kita ubah menjadi mod 9. Nah, kita akan menggunakan teorema yang sebelumnya sudah kita pelajari, teorema penjumlahan pada kongruensi. Tapi kan di sini kita tahu bahwa 100 juta itu adalah mod 9, tadi seperti yang kita sudah bahas adalah 1, kan ya. Nah, begitu juga dengan 10 juta pada mod 9 juga 1 juta, pada modulo 9 juga 1, begitu juga dan yang lain, sehingga bentuknya akan menjadi 1 kalikan 1 ditambah 7, 10 juta pada modulo 9 juga 1, berarti 7 dikalikan 1 ditambah 6 juga dikalikan 1 tambah 5 juga dikalikan 1 tambah 2 juga dikalikan 1 tambah 1 kalikan 1 tambah dan seterusnya tambah 1 pada modulo 9, sehingga hasil kongruensinya adalah 1 ditambah 7 tambah 6, kita tambahkan semua jadi 13, 14, 19, 21, 22, 24, 26, 27 pada modulo 9. Inilah 176.521.221 pada modulo 9, sisanya adalah 27. Tapi kembali lagi seperti yang kita ketahui, 27 ini masih bisa dibagi 9, sehingga jawabannya paling tepatnya adalah 27 dibagi 9, tentunya sisanya adalah 0 karena 9 diberikan 3 ya. Artinya apa? Artinya 176.521.221 ini adalah bersisa 0 atau habis ketika diberikan kepada 9 orang tersebut. Nah, bagaimana untuk soal nomor 3? Nah, jika P adalah bilangan genap, maka P kuadrat kongruen 0 modulo 4. Ini kongruen ya seharusnya, bukan sama dengan. Nah, ini kan artinya P kuadrat kongruen 0 modulo 4, artinya P kuadrat itu habis
terus sisanya 0 ketika dibagi 4. Nah, seperti yang kita ketahui, P kuadrat itu bisa dibentuk kalau dia bilangan genap, maka P itu bisa dibentuk menjadi 2K misalkan, untuk K-nya adalah bilangan bulat, begitu ya. Nah, kalau P-nya sama dengan 2K, maka P kuadrat adalah 2K kuadrat ya. 2K dikuadratkan, atau kita tulis 4K kuadrat, langsung saja ya, 4K kuadrat. Nah, di sini yang 4K kuadrat ini, kita bisa lihat bahwa P kuadrat ini ternyata adalah kelipatan dari 4. Atau kalau mau lebih spesifik, artinya kan ini P kuadrat itu sama dengan 4K kuadrat ditambah 0 gitu. Nantinya akan kita samakan dengan definisi dari modulo ya, yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, tapi kemudian ini kita ubah dulu menjadi definisi dalam keterbagiannya. Artinya P kuadrat dikurangi 0 sama dengan 4K kuadrat, begitu ya. Kenapa saya arahkan ke sini? Karena kalau kita cek lagi dari definisi modulo yang sudah minggu lalu kita pelajari, coba kita buka ya. Nah, teorema yang ini mudah-mudahan masih pada ingat ya. Kita bisa lihat bahwa di sini katanya ditulis modulo itu adalah A kongruen R modulo R jika dan hanya jika, nih kita akan pakai yang ini, Q membagi A dikurangi R, atau modulonya, atau dalam hal ini adalah 4 gitu ya, 4K ini adalah membagi P kuadrat kurang 0. Atau kalau masih kurang jelas, saya perjelas lagi, ini kan sebetulnya ini berarti dalam teori kongruensinya, artinya 4 itu habis membagi P kuadrat dikurangi 0, karena ada suatu bilangan K kuadrat yang dikalikan 4 itu sama dengan P kuadrat kurang 0. Artinya 4 itu habis membagi P kuadrat dikurangi 0. Atau kalau kita samakan ke sini, artinya ini kan 4 habis membagi P kuadrat dikurangi 0. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa 4-nya itu adalah Q dan P kuadratnya itu adalah A. 0-nya adalah R. Nah, kalau kita samakan ke teori yang ada di sebelahnya, teori atau definisi dari modulo, akan kita dapatkan artinya kita lihat bahwa modulonya itu adalah 4, H-nya P kuadrat berarti kan sama dengan atau kongruen P kuadrat kongruen dengan R-nya adalah 0 pada modulo Q. Q-nya adalah 4 begitu. Nah, sehingga ini terbukti bahwa P kuadrat itu kongruen dengan 0 modulo 4. Nah, sekarang kita telah bagaimana seandainya P-nya itu adalah bilangan ganjil. Kalau P-nya ganjil, nah jika P-nya ganjil, P ganjil, maka bentuk modulo 4-nya bagaimana gitu ya. Nah, jika P ganjil, ini kan artinya P dapat dibentuk dengan 2K plus 1 begitu. Sedangkan P kuadrat ini akan menjadi 2K plus 1 dikuadratkan. Kita ini expand jadi 4K kuadrat ditambah 4K ditambah 1 gitu ya. Nah, ini kita akan sulit membagi semua dengan 4, tapi kita coba faktorkan dahulu yang mana yang bisa dibagi 4. Nah, ini yang depan kan ya, jadi 4 dalam kurung K kuadrat ditambah dengan K ditambah 1. Seperti kita lihat ini
P kuadrat kalau dibagi 4 ini pasti tidak akan habis. Kenapa? Karena ini ada ditambah 1 dan 1 tidak habis dibagi dengan 4 gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Ini berdasarkan hal tersebut, artinya P kuadrat dikurangi 1 ini sama dengan 4 dikalikan K kuadrat ditambah K. Nah, artinya yang kelipatan 4 adalah P kuadrat dikurangi 1-nya. Nah, artinya kita bisa buat sesuai dengan definisi keterbagian. 4 artinya membagi P kuadrat dikurangi 1. Nah, kemudian kita akan gunakan lagi definisi yang di atas ini. Artinya apa? Artinya P kuadrat dikurangin 1 ini kongruen dengan 0 pada modulo 4. Atau kita bisa tulis langsung saja P kuadrat kongruen dengan 1 pada modulo 4. Nah, inilah kalau bilangannya bilangan ganjil.